Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang evaluasi sistem presensi menggunakan framework COVID-5, domain APO, dan DSS. Studi kasus pada bidang administrasi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Faik Ramzi, Ingga Cintiasari, Muhammad Wildan, dan Siti Faikoh. Sistem informasi saat ini telah menjadi kebutuhan di berbagai organisasi atau perguruan tinggi, termasuk di Politeknik Negeri Malang. Melalui penggunaan teknologi informasi, dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan pencapaian visi serta misi institusi. Presensi kehadiran merupakan salah satu indikator yang penting dalam proses belajar mengajar baik di sekolah umum maupun di perguruan tinggi. Presensi mahasiswa menunjukkan seberapa aktif mahasiswa tersebut dalam mengikuti perkuliahan di satu mata kuliah. Presensi juga dijadikan sebagai salah satu poin penilaian akhir mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Bagian administrasi, jurusan atau program studi memiliki peran penting dalam manajemen akademik dan kemahasiswaan, serta memastikan kelancaran proses belajar mengajar dan menyediakan layanan administrasi bagi mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk mengaudit sistem presensi di jurusan teknologi informasi menggunakan framework COVID-5, tepatnya pada domain APO dan DSS. Fokusnya adalah pada manajemen layanan TI dan dukungan yang diberikan, termasuk mengelola perjanjian layanan, tingkat layanan, dan kinerja. Metode evaluasi melibatkan wawancara, pengisian kuesioner, dan observasi untuk menganalisis kendala yang muncul dan menemukan solusi yang sesuai. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kinerja pada sistem presensi mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang? Yang kedua, apakah pelaksanaan sistem sudah sesuai dengan standar dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang? Batasan masalah yang pertama, penelitian ini hanya tingkat kemampuan atau capability level sistem presensi pada bidang administrasi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, framework yang digunakan untuk penelitian ini adalah COVID-5. Yang ketiga, domain yang digunakan adalah APO dan DSS untuk melakukan pengukuran pada layanan yang ada di bidang administrasi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Tujuan dari proposal ini yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kinerja pada sistem presensi mahasiswa jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Yang kedua, mendapatkan hasil penelitian terhadap sistem presensi berdasarkan standar dari jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Manfaatnya yang pertama, memberikan gambaran pada bidang administrasi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang mengenai tata kelola teknologi informasi pada sistem presensi yang baik sesuai dengan COVID-5. Yang kedua, membantu administrasi jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang dalam meningkatkan prosedur tata kelola teknologi informasi pada sistem presensi sehingga dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan bagi penulis terkait sistem presensi yang ada pada bidang administrasi jurusan Teknologi Informasi menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, pembahasan landasan teori akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya adalah landasan teori atau lebih tepatnya membahas domain apa saja yang digunakan pada penelitian ini. Untuk domain yang pertama adalah domain APO. Nah, domain APO ini bertujuan untuk memberikan sebuah arahan dalam penyampaian sebuah solusi dan penyediaan layanan dukungan. Lalu, domain ini juga mencakup strategi, taktik, serta identifikasi cara terbaik agar TI dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Kemudian untuk domain APO, yang pertama adalah APO 01 yang membahas tentang kelola kerangka manajemen TI. Dalam proses ini melibatkan perancangan sistem manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, komunikasi tujuan manajemen, arahan, dan keputusan yang dibuat, serta menerapkan proses manajemen
untuk mendukung pencapaian tata kelola dan tujuan dari manajemen. Lalu, tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan pendekatan manajemen yang terintegrasi untuk memenuhi persyaratan tata kelola TI. Yang kedua adalah APO 02, yakni membahas tentang manajemen strategi TI. Jadi, lebih tepatnya sebuah pandangan secara keseluruhan tentang lingkungan bisnis dan TI di saat ini, kemudian masa depan, dan adanya inisiatif yang diperlukan untuk bermigrasi ke lingkungan masa depan yang diinginkan. Lalu ada APO 03 yang membahas tentang manajemen arsitektur TI, yakni menetapkan arsitektur umum yang terdiri dari proses bisnis, informasi, data, aplikasi, dan lapisan arsitektur teknologi untuk mewujudkan strategi perusahaan dan TI secara efektif dan efisien. Lalu, yang keempat adalah APO 04 yang membahas tentang manajemen inovasi, yakni dengan menganalisis sebuah peluang dalam menciptakan sebuah inovasi terkait dengan kebutuhan bisnis atau supaya bisnis tersebut dapat melakukan sebuah peningkatan yang dapat menciptakan sebuah teknologi baru atau produk baru. Kemudian ada APO 05 yang membahas tentang manajemen portofolio TI, yakni menjalankan arahan strategis yang ditetapkan untuk investasi yang sejalan dengan visi arsitektur perusahaan dan karakteristik yang diinginkan dari investasi dan portofolio layanan terkait, dan mempertimbangkan berbagai kategori investasi dan sumber daya serta kendala pendanaan. Lalu ada APO 06 yang membahas tentang manajemen biaya dan anggaran, yakni dengan mengelola aktivitas keuangan yang terkait TI, baik di fungsi bisnis maupun TI, yang meliputi anggaran, manajemen biaya dan manfaat, serta sebuah prioritas pengeluaran melalui penggunaan praktik penganggaran formal dan sistem pengalokasian biaya yang adil dan merata bagi perusahaan. Kemudian ada APO 07, yakni mengelola sumber daya manusia. Jadi pada APO 07 ini menyediakan pendekatan terstruktur untuk memastikan penempatan, penataan, lalu hak-hak dalam pengambilan keputusan, dan keterampilan sumber daya manusia yang optimal. Lalu ada APO 08, yakni mengelola hubungan. Hubungan yang dikelola antara bisnis dan TI dengan cara yang formal dan transparan, yang bisa dipastikan fokus pada pencapaian tujuan bersama dan dari hasil perusahaan yang sukses dalam mendukung tujuan strategis. Lalu ada APO 09, yakni mengelola perjanjian layanan yang diaktifkan TI dengan kebutuhan dan harapan perusahaan. Sebelumnya layanan tersebut harus diselaraskan dengan TI agar dapat memenuhi harapan dari perusahaan. Lalu ada APO 10 tentang mengelola pemasok, yakni mengelola layanan terkait TI yang disediakan oleh semua jenis pemasok untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, termasuk pemilihan pemasok, pengelolaan hubungan, pengelolaan kontrak, dan peninjauan serta pemantauan kinerja pemasok untuk efektivitas dan kepatuhan. Lalu ada APO 11, yakni mengelola kualitas. Jadi dengan mendefinisikan dan mengkomunikasikan persyaratan kualitas dalam semua proses, prosedur, dan hasil perusahaan yang terkait, termasuk kontrol, pemantauan berkelanjutan, dan penggunaan praktik dan standar yang telah terbukti dalam upaya peningkatan dan efisiensi yang berkelanjutan. Lalu ada APO 12 yang terkait dengan pengelolaan risiko, yakni kita pada APO 12 akan terus melakukan identifikasi, menilai,
dan mengurangi risiko terkait TI dalam tingkat toleransi yang ditetapkan oleh manajemen eksekutif perusahaan. Lalu ada APO 13 yang berkaitan dengan keamanan, yakni mendefinisikan, mengoperasikan, dan memantau sistem manajemen keamanan informasi. Nah, pada penelitian ini kita lebih berfokus pada APO 09. Mengapa? Karena pada penelitian ini kita lebih berfokus pada admin JTI dari Polinema yang pada dasarnya admin tersebut akan menyediakan layanan terkait dengan akademik dan kemahasiswaan. Jadi dengan domain APO 09 ini akan memiliki hubungan yang erat dengan pelaksanaan dari layanan yang dijalankan oleh admin. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi. Presentasi selanjutnya yaitu mengenai domain DSS. Domain DSS itu berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan yang meliputi pelayanan serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan, dukungan layanan bagi pengguna dan manajemen data dan fasilitas operasional. Nah, di domain DSS itu ada beberapa domain, yaitu yang pertama domain DSS 01 mengelola operasi. Isi dari domain tersebut yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan kegiatan dan prosedur operasional yang diperlukan untuk memberikan layanan TI internal dan outsourcing termasuk pelaksanaan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Nah, di domain DSS 01 ini terdapat beberapa subdomain, yaitu ada yang subdomain yang pertama yaitu menjalankan prosedur operasional, mengelola layanan TI, kemudian memantau infrastruktur TI, yang keempat mengelola lingkungan, yang kelima mengelola fasilitas. Nah, untuk domain selanjutnya yaitu DSS 02, yaitu mengelola permintaan layanan dan insiden. Isinya yaitu memberikan respon yang tepat, waktu dan efektif terhadap permintaan pengguna dan penyelesaian semua jenis insiden, memulihkan eh, layanan normal, mencatat dan memenuhi permintaan pengguna, serta mencatat, menyelidiki, mendiagnosis, mengeskalasi, dan menyelesaikan insiden. Nah, di DSS 02 ini terdapat ada 7 subdomain, yaitu yang pertama itu ada menentukan skema klasifikasi insiden dan permintaan layanan, yang kedua mencatat, mengklasifikasi, dan memprioritaskan permintaan insiden, yang ketiga memverifikasi setuju dan penuh terhadap permintaan layanan, yang keempat menyelidiki, mendiagnosis dan mengalokasikan insiden, yang kelima menyelesaikan memulihkan insiden, yang keenam menutup permintaan dan insiden layanan, melacak yang terakhir melacak status dan membuat laporan. Untuk domain yang selanjutnya yaitu DSS 03 mengelola masalah, isinya yaitu mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah dan akar penyebab serta memberikan resolusi tepat waktu untuk mencegah insiden berulang, memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Nah, di domain DSS 03 ini ada 5 subdomain, yaitu yang pertama mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sebuah masalah, yang kedua menyelidiki dan mendiagnosis masalah, yang ketiga angkat kesalahan yang diketahui, yang keempat menyelesaikan dan menutup masalah, yang kelima melakukan manajemen masalah secara proaktif. Untuk yang keempat, yaitu mengelola keberlangsungan. Nah, di domain ini menetapkan dan memelihara rencana untuk memungkinkan bisnis dan TI merespon insiden dan gangguan untuk melanjutkan operasi proses bisnis yang penting dan layanan TI yang diperlukan serta menjaga ketersediaan informasi pada tingkat yang dapat diterima oleh perusahaan. Di domain DSS 04 ini ada 8 subdomain, yaitu yang pertama menetapkan kebijakan, tujuan, dan ruang lingkup keberlangsungan bisnis. Yang kedua yaitu mempertahankan strategi
kontinuitas. Yang ketiga, mengembangkan dan menerapkan respon keberlangsungan bisnis. Yang keempat, melatih, menguji, dan meninjau BCP. Yang kelima, meninjau, memelihara, dan meningkatkan rencana keberlanjutan. Yang keenam, mengadakan pelatihan rencana keberlanjutan. Yang ketujuh, mengelola peraturan pencadangan. Yang terakhir yaitu melakukan tinjauan pasca dimulainya kembali. Untuk domain yang selanjutnya yaitu DSS 05, mengelola layanan keamanan. Isinya yaitu melindungi informasi perusahaan untuk menjaga tingkat resiko keamanan informasi yang dapat diterima oleh perusahaan sesuai dengan kebijakan keamanan, menetapkan dan mempertahankan peran keamanan informasi dan hak akses, serta melakukan pemantauan keamanan. Di domain DSS 05 ini nih ada 7 subdomain, yaitu yang pertama melindungi dari malware, terus mengelola keamanan jaringan dan koneksi, terus habis itu mengelola keamanan endpoint, yang keempat mengelola identitas pengguna dan akses login, yang kelima mengelola akses fisik ke aset TI, yang keenam mengelola dokumen dan perangkat keluaran yang sensitif, yang terakhir yaitu monitoring infrastruktur oleh security village, ya itulah. Terus untuk domain yang selanjutnya yaitu DSS 06, mengelola kontrol proses bisnis. Nah, ini itu menetapkan dan memelihara kontrol proses bisnis yang tepat untuk memastikan bahwa informasi yang terkait dengan dan diproses oleh proses bisnis internal atau outsourcing memenuhi semua persyaratan kontrol informasi yang relevan, mengidentifikasi persyaratan kontrol informasi yang relevan dan mengelola serta mengoperasikan kontrol yang memadai untuk memastikan bahwa informasi dan pemrosesan informasi memenuhi persyaratan. Di domain DSS 06 ini nih ada 6 subdomain, yaitu yang pertama itu menyelaraskan aktivitas kontrol dan yang tertanam dalam proses bisnis dan tinjauan perusahaan. Yang kedua, mengendalikan pemrosesan informasi. Yang ketiga, mengelola peran tanggung jawab hak akses dan tingkat otoritas. Yang keempat yaitu mengelola kesalahan dan pengecualian. Yang kelima, memastikan penelusuran peristiwa dan informasi akuntabilitas. Terus yang terakhir yaitu mengamankan aset informasi. Nah, dari 6 domain DSS ini di kami memilih domain DSS 1 dan 2 itu dikarenakan pada domain itu berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, terus yang meliputi pelayanan serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan dukungan layanan bagi pengguna dan manajemen data dan fasilitas operasional. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, pada bab 3 ini mengenai metodologi penelitian. 3.1 Waktu dan tempat penelitian. Di sini, penelitian evaluasi sistem presensi menggunakan framework COVID-5 dengan domain APO, Alike, Plan and Organize, dan DSS, Deliver, Service and Support, studi kasus administrasi jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, dilaksanakan pada lokasinya di Gedung Teknik Sipil, Teknik Informatika, dan Magister Terapan Politeknik Negeri Malang, lantai 6, ruang administrasi jurusan. Waktunya yaitu 11 Desember 2023 hingga selesai. Alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 9, Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Jawa Timur. Selanjutnya 3.2 metode penelitian. Di sini kita tahapnya dimulai dari mengidentifikasi masalah yang ada pada tata kelola teknologi informasi di admin jurusan teknologi informasi, terutama di bagian absensinya.
Setelah masalah ditemukan, langkah selanjutnya yaitu penentuan domain yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Langkah selanjutnya, pengumpulan data dengan kuesioner, observasi, wawancara, dan studi literatur. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis, lalu melakukan perhitungan capability level, dan terakhir yaitu perhitungan maturity level, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi. 3.3 Teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa penjelasan mengenai teknik pengumpulan data. Yang pertama, studi literatur. Studi literatur ini mencari serta mempelajari literatur jurnal, artikel, website yang terkait maupun electronic book atau sumber lainnya yang mendukung berjalannya proses penelitian. Selanjutnya, wawancara dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu pihak admin jurusan, di mana penulis menyiapkan daftar pertanyaan dan melakukan wawancara langsung dengan responden secara langsung atau tatap muka. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi dilakukan secara langsung untuk mengamati bagaimana tata kelola teknologi informasi diterapkan pada administrasi jurusan teknologi informasi. Serta observasi itu digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan tata kelola teknologi informasi yang dilakukan pada instansi. Observasi ini membantu dalam mengidentifikasi masalah kesenjangan atau gaps dan memberikan rekomendasi perbaikan serta peningkatan tata kelola teknologi informasi. Selanjutnya, kuesioner. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan fakta dari tiap proses. Kuesioner dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kapabilitas subdomain menggunakan subdomain APO dan DSS. Berikut merupakan contoh tabel kuesionernya. Lalu selanjutnya yaitu teknik pengolahan data. Proses pengolahan data dilakukan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi pada administrasi jurusan teknologi informasi. Proses pengolahan data dilakukan setelah dilakukannya wawancara dan kuesioner untuk mendapatkan data-data responden. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama, menghitung rekapitulasi jawaban responden dan normalisasi jawaban responden. Untuk tahapannya, yang pertama rumusan rata-rata konversi. Untuk mencari rumusan rata-rata konversi ini, cara menghitungnya yaitu nilai konversi pada setiap pertanyaan yang terdiri dari 1 untuk jawaban iya dan 0 untuk tidak, dibagi dengan jumlah pertanyaan untuk responden. Jumlah pertanyaan yang dimaksud yaitu jumlah pertanyaan per level, dari level 0 sampai 5. Sampai level 5. Selanjutnya yaitu rumus normalisasi. Untuk mencari rumus normalisasi ini, rumusnya yaitu jumlah rata-rata konversi pada setiap level 0 sampai 5 dibagi dengan jumlah rata-rata konversi keseluruhan. Selanjutnya rumus nilai normalisasi level. Cara mencarinya yaitu normalisasi dari hasil rata-rata konversi jawaban responden dikali dengan level pada setiap proses domain yang terdiri dari level 0 sampai 5. Selanjutnya, menghitung nilai data domain capability level. Di sini ada rumus capability level pada setiap responden. Cara mencarinya yaitu normalisasi level dari 0 ditambah normalisasi level 0 ditambah normalisasi level 1 ditambah normalisasi level 2 hingga sampai normalisasi level 5. Selanjutnya, mengenai rumus capability level secara keseluruhan untuk setiap proses. Di sini caranya yaitu jumlah nilai capability level pada setiap responden
dalam setiap proses domain dibagi dengan jumlah responden pada setiap proses domain. Selanjutnya menghitung nilai capability level saat ini. Caranya, jumlah keseluruhan nilai kapabilitas pada setiap proses domain dibagi dengan jumlah proses pada domain. Setelah dilakukan analisis capability level, maka dilakukan analisis kesenjangan atau analisis gap yang melibatkan perbandingan tingkat kapabilitas saat ini dengan yang diharapkan oleh administrasi jurusan teknologi informasi. Tujuannya yaitu untuk memberikan pertimbangan, dan selanjutnya yaitu setelah selesai analisis gap akan ditemukan rekomendasi tanpa melebihi kemampuan instansi.